Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, berdasarkan pengalaman hidup kita masing-masing, tentu kita berharap bahwa kehidupan kita berbuah. Akan tetapi kenyataan yang sering terjadi ialah bahwa kita masih terhenti pada sebuah kehidupan yang belum atau tidak menghasilkan buah. Kehidupan kita bagaikan tanah pertama dan tanah kedua yang ada di dalam sabda Tuhan hari ini. Harapan untuk dapat berbuah tampaknya terlalu sulit untuk dicapai. Kita hanya berpusat pada lingkaran untuk berjuang hidup, karena kehidupan kita yang mungkin hampir mati. Itulah kenyataan yang kita alami. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita harus bertanya di dalam diri kita masing-masing. Diri kita masuk dalam kategori apa dalam sabda Tuhan hari ini? Tanah yang bagaimanakah hidup kita? Menjadi tanah yang berbatu-batu, yang tidak memiliki banyak tanahnya, atau menjadi tanah yang dipenuhi dengan semak-semak berduri? Saudaraku yang terkasih, perlu kita sadari bahwa untuk menjadi tanah yang subur dan menghasilkan merupakan sebuah perjalanan hidup yang panjang dan membutuhkan sebuah proses, membutuhkan sebuah perjuangan. Rasanya tidak mungkin menjadikan sebuah lahan menjadi sebuah tempat yang subur dengan seketika atau instan. Tentu ada sebuah proses yang harus dialami.
sehingga pada akhirnya menjadi sebuah tempat yang baik untuk lahan pertanian. Nah, untuk itu dibutuhkan kesetiaan dalam menjalani proses dan mengikuti setiap proses tersebut, sehingga kita dapat menentukan apakah bisa menjadi tanah yang baik atau tidak. Sebuah tanah bisa menjadi tanah yang subur dan siap menghasilkan banyak buah, memerlukan sebuah proses, memerlukan suatu perjuangan. Kita tahu bahwa proses itu terkadang menyakitkan. Banyak lika-liku yang harus dihadapi dan mungkin membuat kita jatuh ke dalam sebuah perasaan putus asa. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, gambaran yang sedemikian kiranya dapat kita gunakan dalam kehidupan kita. Pada dasarnya, kita sudah dipilih menjadi lahan atau tanah yang subur. Namun seringkali karena tidak diolah dengan baik, kita justru menjadi tanah yang tandus dan gersang. Sebagus dan sebaik apapun kualitas benih yang ditanam, tidak akan tumbuh apabila ditanam di tanah yang gersang, yang berbatu-batu, yang bersemak duri. Justru akan menjadi mati sia-sia. Saudara-saudariku yang terkasih, dari sabda Tuhan hari ini kita memperoleh pelajaran untuk mengelola kehidupan kita, bisa menjadi sebuah kehidupan yang baik, yang bermakna. Kita tidak boleh terlalu mementingkan hasil. Kita harus mampu berproses dan bertahan. Membuang batu-batu, membuang duri-duri yang ada dalam kehidupan kita. Inilah proses manusiawi kita. Mungkin kita harus merasa sakit untuk menjadi pribadi yang matang dan subur serta berkembang. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun terjadi demikian. Ingin menjadi tanah yang subur, kita harus berjuang, menggemburkan tanah, memberi pupuk dengan kehidupan rohani kita, dengan doa-doa kita. Jangan kita hanya bermalas-malas, kita tidak akan menghasilkan buah. Semoga rahmat Tuhan memampukan kita untuk berani menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan memberkati. Ya Tuhan dan Allah kami bersyukur atas segala rahmat dan kehidupan yang selalu Engkau berikan kepada kami dalam menjalani kehidupan ini. Berikanlah kami selalu kekuatan. Semoga kami mampu menjalani kehidupan kami, berproses dengan baik dan selalu setia. Semoga dengan bantuan-Mu kami dapat menjadi pribadi yang berbuah. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami,
agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.